Hercules menghabiskan hari-harinya di sebuah villa sederhana di pinggir pantai. Meski usianya sudah tidak muda, tubuhnya masih tegap dan tatapan matanya tetap tajam. Ia menikmati kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, mengelola bisnis pelabuhan dan properti kecil-kecilan tanpa perlu lagi turun tangan secara langsung. Di sekitar tempat tinggalnya, masyarakat menghormatinya bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa hormat yang tulus. Mereka tahu bahwa pria itu pernah menjadi nama yang disegani di dunia hitam, tetapi kini memilih jalan berbeda. Setiap pagi, ia berjalan di sepanjang dermaga, menyapa para nelayan dan pekerja pelabuhan dengan senyum ramah. Meski sudah meninggalkan dunia lamanya, Hercules tetap memantau keadaan sekitar. Beberapa orang kepercayaannya masih aktif menjaga stabilitas wilayah. Ia tidak ingin ada pihak yang mencoba merusak ketenangan yang telah ia bangun. Namun, belakangan ini, laporan yang sampai kepadanya mulai mengusik pikirannya. Sejumlah pedagang dan pengusaha kecil di sekitar pelabuhan mengeluh bahwa ada kelompok baru yang meminta setoran. Mereka datang dengan seragam kebanggaan, berbicara seolah-olah mereka adalah penguasa baru di daerah itu. Awalnya, Hercules hanya mendengar keluhan samar, tetapi semakin hari, semakin banyak yang melapor. Salah satu anak buahnya, Johan, datang dengan wajah serius. "Bos, mereka mulai nekat. Semalam, warung Pak Ahmad di ujung jalan dibakar karena menolak bayar." Mendengar itu, tangan Hercules mengepal di atas meja. Ia bukan orang yang mudah terpancing emosi, tetapi kabar ini membuatnya berpikir keras. Hercules tahu, dunia preman tidak pernah benar-benar mati. Selalu ada generasi baru yang ingin mengambil alih kekuasaan. Namun, mereka tidak memahami satu hal, ada batas yang tidak boleh dilanggar. Mengganggu orang-orang yang hidup dalam perlindungannya sama saja dengan mengusik harga dirinya. Alih-alih langsung bereaksi, ia memilih untuk mengamati lebih dulu. Ia memerintahkan Johan dan beberapa orang lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang kelompok itu. Baginya, bertindak gegabah hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Hari itu, ia duduk di teras rumahnya, menatap lautan yang bergelombang. Ia mengingat masa-masa ketika namanya disebut dengan ketakutan, ketika ia bisa membuat lawan-lawannya bertekuk lutut hanya dengan satu tatapan. Ia tidak ingin kembali ke masa itu, tetapi dunia tampaknya memaksanya untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Saat matahari mulai tenggelam, telepon genggamnya bergetar. Pesan singkat dari Johan masuk, mereka menyebut nama Jeffrey. Katanya dia yang mengendalikan semua ini. Hercules tersenyum tipis. Nama itu tidak asing. Jeffrey adalah preman muda yang ambisius, seseorang yang pernah mencoba mencari muka padanya bertahun-tahun lalu. Jika dia benar-benar berada di balik semua ini, maka Hercules tahu, cepat atau lambat, mereka akan berhadapan. Malam itu, Hercules berdiri di balkon, menyalakan rokok, lalu menghembuskan asapnya perlahan. Angin laut berhembus dingin, tetapi pikirannya tetap panas. Ia masih berharap masalah ini bisa selesai tanpa harus turun tangan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa dunia tidak pernah memberi jalan damai bagi orang seperti dirinya. Hercules masih duduk di balkon ketika suara deburan ombak menemani pikirannya yang bergolak. Pesan dari Johan membuatnya yakin bahwa situasi di pelabuhan semakin memanas. Ia berharap ancaman ini hanya gertakan biasa, sesuatu yang bisa diselesaikan dengan peringatan halus. Namun, pengalaman hidupnya mengajarkan bahwa preman baru seringkali terlalu percaya diri, merasa kebal terhadap hukum, dan buta akan sejarah. Keesokan paginya, Johan kembali dengan wajah tegang. Kali ini, ia datang bersama dua pria lain, salah satunya dengan lengan dibalut perban. "Mereka makin brutal, bos," ujar Johan tanpa basa-basi. "Tadi malam, anak-anak kita dipukuli waktu coba negosiasi. Mereka bilang, ini bukan lagi daerah kekuasaan kita." Hercules mengangkat alis, menatap pria yang terluka di samping Johan. "Apa yang mereka katakan sebelum menyerang?" tanyanya dengan suara tenang, namun dingin. Jeffrey bilang,
dia ingin bertemu dengan bos, jawab pria itu lirih. Katanya, sekarang dia yang pegang kendali. Kalau kita masih mau bisnis jalan, harus setor ke dia. Sejenak, Hercules hanya diam. Tatapan matanya yang dulu menakutkan mulai kembali muncul, membuat Johan dan yang lain menahan napas. Hening menyelimuti ruangan sebelum ia akhirnya mengangguk pelan. Kalau dia ingin bertemu, kita kasih dia kesempatan, ucapnya, lalu berdiri. Siapkan tempat, aku ingin lihat sejauh mana bocah ini berani melangkah. Matahari sudah condong ke barat ketika Jeffrey tiba di pelabuhan bersama belasan anak buahnya. Mereka datang dengan langkah penuh percaya diri, dada membusung, seakan-akan baru saja memenangkan perang. Beberapa dari mereka mengenakan seragam khas, sementara yang lain membawa pentungan di tangan. Di sisi lain, Hercules duduk di sebuah kursi kayu di tengah dermaga, dikelilingi oleh Johan dan beberapa orang kepercayaannya. Tidak ada senjata, tidak ada ancaman. Hanya tatapan tajam yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Jeffrey tersenyum miring ketika melihat pria yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita para preman tua. Hercules, sapanya dengan nada mengejek. Akhirnya kita bertemu juga. Hercules tidak menjawab, ia hanya menatap pemuda itu, mengamati bahasa tubuhnya yang penuh kesombongan. Jeffrey menikmati perhatian itu, lalu melanjutkan, saya dengar, Bapak masih ingin pegang kendali di sini. Sayangnya, zaman sudah berubah. Sekarang, wilayah ini di bawah perlindungan saya dan anak-anak saya. Johan hendak membuka mulut, tetapi Hercules mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam. Dengan suara rendah, ia berkata, aku tidak tertarik dengan permainanmu. Aku hanya ingin bisnis berjalan tanpa gangguan. Orang-orang yang bekerja di sini mencari nafkah dengan cara yang benar. Aku tidak suka jika ada yang mengusik mereka. Jeffrey terkekeh, lalu mendekat beberapa langkah. Begitu ya, sayangnya, saya tidak melihat alasan untuk membiarkan kalian tetap berdiri di sini. Kalau ingin selamat, setorannya harus masuk ke kantong saya. Kalau tidak, ia mengangkat bahu, pura-pura menyesal. Suasana semakin tegang. Beberapa anak buah Jeffrey mulai merapat, bersiap jika perintah diberikan. Johan mengepalkan tangan, tetapi Hercules tetap tak bergerak. Matanya masih terkunci pada pemuda di depannya, membaca niatnya dengan tajam. Akhirnya, ia berdiri perlahan, tubuhnya yang kekar masih memancarkan aura yang membuat orang-orang menahan napas. Aku tidak suka diancam, katanya datar. Aku juga tidak suka mengulang sejarah. Tapi kalau kau memaksa, aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan. Jeffrey terdiam sesaat, senyumnya memudar, tetapi egonya terlalu besar untuk mundur. Dengan suara penuh tantangan, ia berkata, kalau begitu, kita lihat siapa yang bertahan lebih lama. Tanpa menunggu jawaban, ia memberi isyarat pada anak buahnya. Seorang pria bertubuh besar maju dan langsung melayangkan pukulan ke arah Hercules. Namun, sebelum tinjunya menyentuh sasaran, gerakan secepat kilat mendarat di perutnya. Pria itu terhuyung mundur, terbatuk, lalu jatuh ke lutut, mengerang kesakitan. Suasana langsung berubah kacau. Beberapa anak buah Jeffrey maju, tetapi sebelum mereka bisa berbuat lebih jauh, Johan dan yang lain sudah bersiap menghadang. Hercules, tanpa gentar, hanya berdiri di tengah, menatap Jeffrey dengan tatapan tajam. Ini peringatan, ucapnya pelan, tetapi mengandung ancaman yang jelas. Aku memberi kesempatan untuk pergi dengan kepala tegak. Tapi kalau kau tetap bodoh, aku akan membuatmu menyesal pernah menantangku. Jeffrey menatapnya dengan mata membara, tetapi ia tidak bodoh. Ia tahu, apa yang baru saja dilakukan Hercules bukanlah kebetulan. Itu adalah peringatan halus sebelum badai datang. Akhirnya, dengan geraman marah, ia meludah ke samping dan melambaikan tangan. Kita belum selesai, katanya sebelum berbalik pergi bersama anak buahnya. Hercules tidak menjawab, ia hanya menatap punggung mereka menghilang di kejauhan, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, ini baru permulaan.
Dan jika Jeffrey benar-benar ingin perang, maka ia akan memastikan pemuda itu tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Langit mendung saat Johan memasuki ruangan dengan napas memburu. Di tangannya, sebuah ponsel dengan layar retak masih menampilkan video singkat yang baru saja dikirim seseorang. Tanpa berkata-kata, ia menyerahkannya pada Hercules yang duduk di kursi kayu, matanya menerawang ke arah laut. Hercules mengambil ponsel itu dan menekan tombol putar. Gambar bergerak menunjukkan seorang pria tua, pemilik warung kecil di pelabuhan, terikat di sebuah gudang dengan wajah lebam. Di belakangnya, suara Jeffrey terdengar lantang, penuh ejekan. "Kau pikir kami akan mundur? Kami tidak takut. Ini baru pemanasan. Berikan wilayah itu pada kami, atau orang-orang seperti ini akan terus jadi korban." Perlahan, Hercules meletakkan ponsel itu di atas meja. Jarinya mengetuk permukaannya dengan ritme pelan, tetapi sorot matanya berubah gelap. Johan menelan ludah, menyadari bahwa diamnya bosnya bukanlah tanda ragu, melainkan ketenangan sebelum badai. "Siapa yang mengirim ini?" tanya Hercules akhirnya, suaranya nyaris berbisik. "Sumber kita di dalam kelompok mereka," jawab Johan cepat. Jeffrey ingin memancing reaksi. Dia pikir kita akan tunduk dengan taktik ini. Hercules menghela napas dalam. Ia sudah memberikan kesempatan, sudah memperingatkan mereka. Namun, pemuda itu terlalu buta untuk memahami betapa tipisnya batas antara kesombongan dan kehancuran. Malam itu, tanpa banyak bicara, Hercules meninggalkan rumahnya. Ia mengenakan jaket kulit hitam usang yang sudah bertahun-tahun tidak dipakainya. Di belakangnya, Johan dan beberapa orang kepercayaan mengikuti dalam diam. Mereka tidak butuh penjelasan, mereka tahu apa yang akan terjadi. Langkah-langkah berat menggema di sepanjang lorong gudang tempat pria tua itu disekap. Di dalam, Jeffrey dan anak buahnya tertawa, menikmati keberhasilan kecil mereka. Namun tawa itu terhenti seketika saat pintu besi terbuka dengan suara nyaring. Hercules berdiri di ambang pintu, tatapannya seperti batu karang yang dihantam ombak, tak tergoyahkan. Di belakangnya, Johan dan beberapa orang lainnya menyebar, menutup jalur keluar. Jeffrey tersenyum sinis. "Akhirnya datang juga," katanya, melangkah maju dengan percaya diri. "Kau datang untuk menyerah?" Hercules tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia menatap pria tua yang terikat di sudut ruangan. Tanpa banyak gerakan, ia menghampiri, melepaskan tali yang membelenggu tubuh lemah itu, lalu membantunya berdiri. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi. Jeffrey tertawa kecil, lalu melanjutkan, "Kau terlambat, Hercules. Dunia ini bukan lagi milikmu. Kami yang mengendalikan segalanya sekarang." Perlahan, Hercules berbalik, menatap pemuda itu seolah menilai seberapa besar kesalahannya. Lalu, tanpa peringatan, tinjunya menghantam wajah Jeffrey begitu cepat hingga tubuhnya terpental menabrak meja. Ruangan berubah kacau. Anak buah Jeffrey berhamburan, mencoba menyerang, tetapi Johan dan yang lain sudah lebih dulu bersiap. Bentrokan pecah dalam hitungan detik. Tangan-tangan mengepal, tubuh saling berbenturan, suara benda jatuh menggema di ruangan sempit itu. Namun, Hercules tetap fokus. Ia berjalan mendekati Jeffrey yang masih tersungkur di lantai, darah menetes dari sudut bibirnya. Pemuda itu menatapnya dengan kebencian, tetapi juga ketakutan yang mulai tampak di balik matanya. "Kau pikir kau bisa menantangku dan lolos begitu saja?" Suara Hercules datar, tetapi membawa ancaman yang lebih mengerikan daripada teriakan. "Aku memberimu kesempatan. Kau membuangnya." Jeffrey mencoba bangkit, tetapi Hercules menendang kursi ke arahnya, membuatnya kembali tersungkur. "Dunia ini tidak peduli seberapa keras kau berteriak," lanjutnya. "Yang bertahan bukan yang paling berisik, tetapi yang paling mengerti batasannya." Johan menarik napas panjang saat melihat ekspresi bosnya. Ini bukan sekadar peringatan lagi. Ini eksekusi. Dengan satu gerakan cepat, Hercules menarik kerah Jeffrey, mendekatkannya hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. "Aku akan membiarkanmu hidup malam ini," bisiknya.
Tapi jika kau menyentuh satu orang lagi di daerahku, aku pastikan kau akan menjadi legenda yang tak pernah diceritakan." Lalu, ia melepaskannya dengan kasar. Jeffrey jatuh terduduk, terengah-engah, sementara anak buahnya yang tersisa menyeret tubuh mereka keluar dari gudang. Johan menatap bosnya dengan penuh hormat, sementara pria tua yang mereka selamatkan menggenggam tangan Hercules dengan gemetar. Saat mereka keluar dari gudang, langit masih mendung, tetapi angin malam terasa lebih sejuk. Johan berjalan di samping Hercules, lalu bertanya dengan nada ragu, "Kau pikir dia akan belajar dari ini?" Hercules diam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Anak seperti dia tidak pernah belajar," jawabnya. "Dia hanya menunggu kesempatan lain untuk mencoba lagi." Dan dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, Jeffrey duduk di atas sofa dengan wajah memar dan rahang yang masih terasa nyeri akibat pukulan Hercules. Tangannya mengepal, menahan amarah yang meluap-luap. Rasa malu lebih menyakitkan daripada luka di tubuhnya. Di hadapannya, beberapa anak buahnya duduk dengan ekspresi muram. Mereka tidak berani membuka suara sejak kembali dari gudang malam itu. Seorang pria bertubuh besar duduk di sudut ruangan, mengisap rokoknya dalam-dalam. Namanya Reno, mantan petarung jalanan yang kini menjadi salah satu orang kepercayaan Jeffrey. Ia menghembuskan asap perlahan sebelum akhirnya angkat bicara, suaranya berat dan tenang. "Kau kalah, Jeff," katanya tanpa basa-basi. Jeffrey menoleh tajam, matanya berkilat penuh kemarahan. "Aku tidak kalah," bentaknya. "Ini belum selesai." Reno terkekeh sinis. "Kalau begitu, apa rencanamu?" tanyanya sambil menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Hercules bukan orang sembarangan. Kau sudah mencoba mengusiknya, dan lihat sendiri hasilnya. Kalau kau asal menyerang lagi, dia akan memastikan kau tidak punya kesempatan kedua." Jeffrey bangkit berdiri, menendang meja di depannya hingga terbalik. "Aku tidak peduli. Aku tidak akan dihina seperti ini." Reno menghela napas panjang, lalu menatap Jeffrey dengan tatapan tajam. "Kalau kau benar-benar ingin membalas, lakukan dengan otak, bukan emosi. Kau tidak bisa menghadapinya secara langsung, tapi setiap orang punya kelemahan." Kata-kata itu membuat Jeffrey terdiam. Ia mulai berpikir, mengingat semua informasi yang ia punya tentang Hercules. Lalu, senyum licik mulai terbentuk di wajahnya. "Dia punya orang-orang yang dia lindungi," gumamnya. "Kalau aku tidak bisa menyentuhnya, maka aku akan membuatnya menderita dengan cara lain." Keesokan harinya, Johan bergegas masuk ke sebuah kafe kecil tempat Hercules biasa menghabiskan pagi. Napasnya tersengal, wajahnya tegang. "Bos, kita punya masalah besar," katanya tanpa basa-basi. Hercules yang sedang menikmati kopi hanya mengangkat alis. "Apa sekarang?" Johan meletakkan sebuah amplop di meja. "Mereka membakar toko Pak Dirman tadi malam." "Ludes," katanya, "ini peringatan." Mata Hercules menyipit. Pak Dirman adalah pedagang tua yang sudah bertahun-tahun berjualan di pasar, salah satu orang yang selalu ia lindungi. Membakar tokonya sama saja dengan menyatakan perang secara terbuka. Belum sempat ia merespons, ponsel Johan bergetar. Pria itu segera mengangkatnya, mendengarkan dengan wajah yang semakin gelap. Setelah menutup telepon, ia menatap Hercules dengan rahang mengeras. "Bos, mereka juga merusak warung Bu Siti di pelabuhan." Orang-orang ketakutan. "Ini bukan peringatan lagi. Ini deklarasi perang." Suasana di kafe seketika terasa lebih berat. Hercules menghela napas panjang, menaruh cangkir kopinya dengan tenang. Ia tahu ini akan terjadi. Jeffrey tidak akan menyerah begitu saja, dan sekarang ia menargetkan orang-orang tak bersalah untuk memancing reaksi. Johan menatapnya dengan cemas. "Apa kita harus membalas, bos?" Hercules tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, melihat jalanan yang mulai ramai oleh orang-orang yang tidak menyadari bahwa pertempuran sedang berkecamuk di balik layar. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Kita tidak akan menyerang sembarangan.
Tapi kita juga tidak akan tinggal diam. Mata Johan menyala. Jadi, apa langkah kita? Hercules menatapnya dengan tajam. Kita buat mereka menyesal telah menyentuh orang-orang kita. Di sisi lain kota, Jeffrey duduk di kursi dengan ekspresi puas. Ia menerima laporan bahwa beberapa tempat yang ada di bawah perlindungan Hercules telah dihancurkan. Itu belum seberapa, tapi cukup untuk mengirim pesan. Namun, senyumnya memudar saat Reno masuk dengan wajah serius. Ada masalah, kata pria itu singkat. Jeffrey mengernyit. Apa? Reno melemparkan sebuah ponsel ke atas meja. Jeffrey mengambilnya dan melihat sebuah video. Gambar buram menunjukkan salah satu gudang penyimpanan barang ilegal miliknya di pelabuhan terbakar abis. Jeffrey menggebrak meja. Siapa yang melakukan ini? Reno menyeringai tipis. Siapa lagi kalau bukan Hercules? Darah Jeffrey mendidih. Ia baru saja menyadari satu hal, Hercules bukan hanya sekadar preman tua yang bisa diintimidasi. Ia adalah seseorang yang tidak akan membiarkan serangannya tanpa balasan. Dan ini baru permulaan. Malam di kota itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di sebuah gang sempit, suara langkah kaki terdengar tergesa-gesa. Seorang pria dengan wajah penuh keringat berlari tanpa menoleh ke belakang. Napasnya memburu, dadanya naik turun seolah paru-parunya hampir meledak. Di ujung gang, sebuah bayangan besar berdiri diam. Tatapan matanya dingin, tubuhnya tegap seperti batu karang. Pria yang berlari itu terhuyung mundur, tangannya gemetar saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Hercules, desisnya lirih. Hercules tidak segera berbicara. Ia hanya menatap pria itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Di belakangnya, Johan dan beberapa orang lainnya berdiri mengawasi, wajah mereka tanpa ekspresi. Kau tahu kenapa aku di sini? Suara Hercules terdengar dalam dan berat. Pria itu menelan ludah, lututnya hampir goyah. Aku hanya diperintah. Aku tidak tahu apa-apa, sumpah. Hercules melangkah lebih dekat, membuat pria itu semakin panik. Siapa yang memerintahkanmu membakar toko Pak Dirman? Tanyanya, suaranya tetap datar. Aku hanya mengikuti perintah Jeffrey. Jawab pria itu tergagap. Dia bilang ini cuma peringatan. Aku tidak punya pilihan. Hercules menatapnya sejenak, lalu tanpa peringatan, tinjunya menghantam perut pria itu. Napasnya terhenti sesaat. Tubuhnya melipat ke depan menahan rasa sakit yang menjalar. Kalian berpikir bisa melakukan ini tanpa konsekuensi. Suara Hercules tetap tenang, tapi ada bara kemarahan yang tersirat di dalamnya. Pria itu jatuh berlutut, terbatuk-batuk sambil memegangi perutnya. Tolong, aku tidak mau mati. Hercules berjongkok di depannya, menatapnya tajam. Aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kau mengirim pesan pada Jeffrey. Pria itu mengangguk berulang kali. Apa pesannya? Hercules mendekatkan wajahnya, suaranya seperti bisikan maut. Katakan padanya, aku datang. Sementara itu, di sebuah klub malam yang ramai, Jeffrey duduk di sofa VIP dengan senyum puas. Ia memandang wanita-wanita yang menari di lantai dansa, sementara di sekelilingnya anak buahnya tertawa dan minum seolah mereka baru saja memenangkan perang. Namun, Reno yang duduk di sudut ruangan tidak ikut bersorak. Matanya tajam, mengawasi suasana dengan kewaspadaan tinggi. Ia tahu Hercules bukan tipe orang yang akan menerima serangan tanpa perlawanan. Benar saja, beberapa menit kemudian, seorang pria berwajah babak belur masuk ke ruangan dengan terengah-engah. Semua orang terdiam, menatapnya dengan bingung. Bos, pria itu hampir tidak bisa berbicara, wajahnya penuh luka dan keringat. Jeffrey berdiri, mendekatinya dengan ekspresi tak sabar. Kenapa kau kelihatan seperti mayat hidup? Pria itu menatapnya dengan ketakutan. Hercules, dia bilang, dia datang. Ruangan seketika menjadi sunyi. Wajah Jeffrey yang tadinya penuh percaya diri berubah tegang. Reno menatapnya, lalu berkata pelan, aku sudah bilang, dia tidak akan tinggal diam. Jeffrey menggeram, melemparkan gelas di tangannya hingga pecah di lantai. Kalau dia mau perang,
aku akan memberinya perang. Hercules berdiri di atap sebuah gedung, menatap ke arah lampu-lampu kota yang berkilauan di bawahnya. Johan mendekat, menyalakan sebatang rokok sebelum berkata, Jeffrey pasti akan membalas. Kau tahu itu, kan? Hercules mengangguk pelan. Aku tidak butuh peringatan, Johan. Aku sudah tahu sejak awal. Johan mengembuskan asap rokoknya, lalu tersenyum tipis. Kau yakin ini bukan jebakan? Hercules menoleh, matanya penuh keyakinan. Biarkan dia berpikir dia masih mengendalikan permainan. Johan tertawa kecil. Jadi, apa rencanamu? Hercules menatap ke kejauhan, di mana lampu-lampu kota berpendar seperti lautan bintang. Suaranya penuh ketegasan. Aku akan mengakhiri ini dengan caraku. Hujan deras mengguyur kota, membasahi jalanan yang dipenuhi genangan air. Kilatan petir sesekali menerangi langit, menambah kesan mencekam di malam yang tak biasa itu. Di sebuah gudang kosong di pinggiran kota, Jeffrey duduk di kursi dengan wajah gelap. Kedua tangannya mengepal di atas meja, matanya menatap tajam ke depan. Di sekelilingnya, puluhan anak buahnya berdiri dalam diam, menunggu perintah. Suasana begitu tegang, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Reno, yang duduk di sudut ruangan, menyalakan rokoknya dengan ekspresi serius. Kita tidak bisa terus menunggu, suara Jeffrey pecah dalam keheningan. Hercules ingin perang, kita berikan perang. Reno menghela napas panjang. Kau terlalu terburu-buru, katanya pelan. Hercules bukan orang sembarangan. Jika kau bertindak tanpa rencana matang, kau hanya akan menggali kuburmu sendiri. Jeffrey mendengus marah, menatapnya tajam. Apa kau ingin aku hanya duduk diam dan membiarkan dia menghabisi kita satu persatu? Sebelum Reno bisa menjawab, pintu gudang terbuka tiba-tiba. Seorang pria masuk dengan napas tersengal, wajahnya penuh ketakutan. Bos, mereka sudah bergerak. Jeffrey berdiri dengan gerakan kasar. Apa maksudmu? Pria itu menelan ludah. Orang-orang Hercules, mereka menghancurkan tempat penyimpanan kita di pelabuhan. Semua barang kita habis terbakar. Ruangan mendadak riuh. Beberapa orang mulai berbisik, sementara yang lain tampak panik. Reno membuang rokoknya ke lantai, menginjaknya dengan tenang. Aku sudah bilang, dia tidak akan menunggu kita menyerang lebih dulu. Wajah Jeffrey memerah, rahangnya mengeras menahan amarah. Cukup, aku muak dengan ini. Ia menoleh pada anak buahnya. Siapkan semua orang. Aku ingin Hercules hancur malam ini juga. Di sebuah kafe tua yang sepi, Hercules duduk di dekat jendela, menatap hujan yang mengguyur trotoar. Kopinya masih mengepul, tapi ia tidak menyentuhnya. Di hadapannya, Johan duduk dengan ekspresi khawatir. Jeffrey pasti akan menyerang malam ini, kata Johan akhirnya. Hercules mengangguk pelan. Biarkan dia datang. Johan menghela napas, menatap pria di depannya dengan ragu. Kau yakin kita bisa menang? Mereka punya lebih banyak orang. Hercules tersenyum tipis. Kemenangan bukan soal jumlah, tapi soal siapa yang lebih siap. Tiba-tiba, suara dering ponsel Johan memecah keheningan. Ia segera mengangkatnya, mendengarkan dengan wajah yang semakin serius. Setelah beberapa detik, ia menutup telepon dan menatap Hercules dengan sorot tajam. Mereka bergerak menuju markas kita. Hercules berdiri perlahan, meraih jaketnya dan mengenakannya dengan tenang. Bagus, katanya sambil melangkah menuju pintu. Malam ini, kita akhiri semuanya. Di sebuah jalanan sempit, puluhan motor melaju dalam kecepatan tinggi, melintasi genangan air dengan suara raungan mesin yang menggema. Jeffrey memimpin di depan, wajahnya penuh kebencian. Di belakangnya, anak buahnya membawa senjata tajam, siap bertarung. Mereka tidak tahu bahwa di ujung jalan, Hercules dan orang-orangnya sudah menunggu. Berdiri tegak di tengah jalan, Hercules menatap rombongan yang mendekat dengan tenang. Johan yang berdiri di sampingnya melirik dengan waspada. Siap, bos. Hercules mengangguk. Mereka tidak akan melewati kita. Ketika Jeffrey dan anak buahnya semakin dekat,
Hercules mengangkat tangan, memberi isyarat. Seketika, dari gang-gang kecil di sekitarnya, puluhan orang muncul, mengepung jalan dengan formasi rapi. Jeffrey menarik rem mendadak, matanya membelalak melihat perangkap yang telah disiapkan. Ia baru sadar, malam ini bukan perburuan, melainkan jebakan. Hercules melangkah maju, menatap Jeffrey dengan dingin. "Kau ingin perang," katanya pelan, "maka kau akan mendapatkannya." Kilatan petir menerangi langit saat pertarungan akhirnya dimulai. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma hujan yang masih tersisa di udara. Di tengah jalan yang sunyi, ketegangan semakin memuncak. Dua kubu berdiri berhadapan, mata mereka saling mengunci, napas berat terdengar dari setiap pria yang siap bertarung. Hercules berdiri tegap di barisan terdepan, sorot matanya dingin dan tajam. Sementara itu, Jeffrey menggenggam erat gagang golok di tangannya, rahangnya mengatuk keras. Ia tidak menyangka bakal terjebak dalam perangkap seperti ini, tapi sudah terlambat untuk mundur. "Hari ini kau jatuh, Hercules." Suara Jeffrey memecah keheningan, penuh amarah dan dendam. Hercules tidak menjawab, hanya melangkah pelan ke depan, membiarkan genangan air beriak di bawah kakinya. "Aku sudah memberi kesempatan untuk mundur," katanya tenang. "Tapi kau memilih jalan ini." Jeffrey tidak mau berbasa-basi lagi. Dengan teriakan lantang, ia melayangkan serangan pertama, diikuti anak buahnya yang segera maju. Suasana berubah liar dalam sekejap. Jalanan menjadi medan pertempuran brutal. Bentrokan besi dengan besi menggema di udara, disertai teriakan kesakitan. Tangan-tangan beradu, tinju menghantam wajah, darah mulai bercipratan di aspal basah. Johan berkelahi sengit dengan Reno. Kedua pria itu saling bertukar pukulan tanpa ampun. Johan sempat terkena hantaman di rahang, tapi ia membalas dengan siku ke perut Reno, membuat lawannya mundur beberapa langkah. Sementara itu, Hercules sudah bertatap muka langsung dengan Jeffrey. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan penuh dendam. Jeffrey mengayunkan goloknya dengan brutal, tapi Hercules dengan gesit menghindar, lalu melayangkan tendangan keras ke dada lawannya. Jeffrey terhuyung mundur, menggeram marah. Ia mencoba menyerang lagi, tapi Hercules menangkap lengannya, memutar tubuh Jeffrey hingga jatuh berlutut. Dengan cepat, ia menghantam tengkuk Jeffrey dengan siku, membuat pria itu mengerang kesakitan. Di sisi lain, pertarungan masih berlangsung sengit. Beberapa anak buah Jeffrey mulai goyah, melihat bahwa Hercules dan timnya terlalu tangguh. Mereka ragu-ragu, saling pandang dengan ketakutan. Johan yang melihat situasi itu segera berteriak, "Kalian masih mau bertarung? Atau memilih pergi sebelum terlambat?" Satu persatu, beberapa anak buah Jeffrey mulai mundur, meninggalkan pertempuran. Mereka sadar, ini bukan lagi soal harga diri, ini tentang bertahan hidup. Jeffrey yang melihat pasukannya berkurang menjadi semakin frustrasi. Dengan tenaga terakhirnya, ia bangkit, mencoba menyerang Hercules lagi. Tapi kali ini, Hercules tidak memberi kesempatan. Sebuah pukulan keras mendarat di wajah Jeffrey, diikuti tendangan ke kakinya yang membuatnya jatuh tersungkur. Sebelum bisa bangkit, Hercules sudah mencengkeram kerah bajunya dan membisikkan sesuatu tepat di telinganya. "Kau kalah." Dengan itu, Hercules menghantamkan kepalan terakhirnya ke wajah Jeffrey, membuat pria itu pingsan seketika. Hujan mulai turun kembali, membasahi tubuh-tubuh yang terkapar di jalanan. Johan berdiri di samping Hercules, mengatur napasnya yang memburu. "Kita menang," katanya pelan. Hercules menatap tubuh Jeffrey yang tak berdaya, lalu mengalihkan pandangannya ke anak buah lawannya yang tersisa. "Sebarkan berita ini," katanya tegas. "Malam ini adalah akhir bagi Jeffrey dan kekuasaannya." Tak ada yang berani membantah. Mereka yang masih bisa berdiri segera membawa tubuh Jeffrey pergi, meninggalkan medan pertempuran dengan kepala tertunduk. Di bawah hujan yang semakin deras, Hercules menghela napas panjang. Ia tahu, perang ini belum benar-benar selesai. Tapi untuk malam ini, kemenangan sudah ada di tangannya. Hujan telah reda,
menyisakan genangan air di sepanjang jalan. Aroma tanah basah bercampur bau anyir darah masih tercium di udara. Hercules berdiri diam di tengah lokasi pertempuran yang kini telah sepi. Hanya sisa-sisa perlawanan yang tertinggal, bekas pukulan di wajah, baju robek, dan luka yang masih berdenyut di tubuhnya. Johan mendekat, menepuk pundaknya pelan. Mereka pergi. Jeffrey sudah tumbang. Ini sudah selesai. Namun, Hercules tidak bergeming. Matanya menatap lurus ke arah gang di ujung jalan, seolah masih menunggu sesuatu. Ia tahu, perang semacam ini tidak akan selesai hanya dengan satu pertempuran. Di sisi lain kota, di dalam sebuah gudang tua yang penuh dengan asap rokok, Jeffrey tergeletak di sofa lusuh dengan wajah penuh luka lebam. Reno duduk di sampingnya, menghisap rokok dalam-dalam sebelum menghembuskan asapnya ke udara. "Kau terlalu gegabah," ucap Reno dingin. "Aku sudah bilang, Hercules bukan orang yang bisa dijatuhkan dengan cara biasa." Jeffrey meringis, mencoba bangkit meskipun tubuhnya masih terasa nyeri. "Aku belum kalah," desisnya. "Aku hanya terpeleset." Reno tertawa kecil, penuh ejekan. "Terpeleset, kau dihancurkan habis-habisan." Jeffrey menggertakkan giginya. Dendam membara di matanya. "Aku tidak peduli. Aku akan membuatnya membayar semuanya." Reno menatapnya lama sebelum menghela napas. "Kalau kau benar-benar ingin menang, kau butuh lebih dari sekadar amarah." Jeffrey menoleh dengan sorot tajam. "Apa maksudmu?" Reno melempar puntung rokoknya ke lantai, lalu bersandar ke sofa. "Kita tidak bisa melawan dengan cara yang sama. Kita harus menyerang dari sisi yang tak terduga." Jeffrey terdiam, otaknya mulai bekerja. Ia tahu Reno bukan sekadar orang biasa, ia licik, cerdas, dan selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. "Jadi, apa rencanamu?" tanya Jeffrey akhirnya. Reno tersenyum tipis. "Kita buat Hercules hancur, bukan di jalanan, tapi dari dalam. Kita buat dia kehilangan semua yang dia miliki, tanpa perlu mengangkat satu pukulan pun." Sementara itu, di markasnya, Hercules duduk di kursi dengan kepala bersandar ke belakang. Luka di pelipisnya masih terasa perih, tapi pikirannya lebih sibuk memikirkan langkah selanjutnya. Johan masuk membawa segelas kopi, meletakkannya di atas meja. "Aku baru dapat kabar," katanya sambil duduk di kursi seberang. "Jeffrey masih hidup." Hercules membuka matanya, menatap Johan tanpa ekspresi. "Aku sudah menduga. Tapi ada hal lain," lanjut Johan. "Reno masih bersamanya." Mata Hercules menyipit. Reno bukan sekadar tangan kanan Jeffrey. Ia otaknya. Jika Jeffrey hanya mengandalkan kekuatan dan jumlah orang, Reno adalah orang yang bermain di balik layar. "Kau tahu apa artinya?" tanya Johan. Hercules menghela napas panjang. "Perang ini belum selesai." Johan mengangguk, lalu menyesap kopinya. "Kali ini, mereka tidak akan menyerang langsung. Mereka akan bermain kotor." Hercules tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh dengan ancaman. "Kalau mereka ingin bermain kotor, aku akan pastikan mereka tenggelam dalam permainan mereka sendiri." Di luar, angin malam kembali bertiup, membawa pertanda bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Malam itu, kota masih basah oleh sisa hujan. Di sebuah ruangan gelap dengan lampu redup, Reno duduk di balik meja, menyesap kopi hitam dengan tenang. Jeffrey berdiri di dekat jendela, menatap jalanan yang lengang. Wajahnya masih penuh lebam, tapi amarahnya jauh lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. "Aku ingin dia mati, Reno," gumamnya dengan suara serak. Reno tersenyum samar. "Membunuhnya terlalu mudah. Kita buat dia kehilangan segalanya dulu, baru kita jatuhkan pukulan terakhir." Jeffrey berbalik, matanya menyala penuh dendam. "Kau punya rencana?" Reno menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Kita serang dia bukan dengan senjata, tapi dengan sesuatu yang tidak bisa dia lawan, pengkhianatan dan kehancuran dari dalam." Di sisi lain kota, Hercules duduk di barisan depan sebuah rumah kecil di pinggiran jalan. Di dalam, seorang wanita tua sedang membuat teh,
tangannya gemetar karena usia. Itu adalah Maksari, wanita yang dulu merawatnya saat masih kecil, satu-satunya orang yang ia anggap sebagai ibunya. Aku dengar kau berkelahi lagi, suara Maksari lembut, tapi penuh arti. Hercules menatap ke kejauhan. Aku tidak punya pilihan. Maksari menghela napas. Pilihan selalu ada, nak. Tapi kadang kita terlalu marah untuk melihatnya. Sebelum Hercules bisa menjawab, suara ponselnya berdering. Johan. Ada masalah besar, suara Johan terdengar tegang. Kau harus datang ke markas sekarang. Tanpa berpikir panjang, Hercules bangkit dan berpamitan pada Maksari. Sesuatu di nada suara Johan membuat dadanya terasa berat. Saat ia tiba di markas, suasana sudah kacau. Beberapa anak buahnya berbisik panik, sementara Johan berdiri di tengah ruangan dengan wajah muram. Apa yang terjadi? Tanya Hercules tajam. Johan melempar sebuah amplop ke meja. Lihat sendiri. Hercules mengambil amplop itu dan menarik keluar beberapa lembar foto. Matanya langsung menyipit saat melihat isinya, foto dirinya sedang bertemu dengan seorang pejabat tinggi di sebuah restoran. Dan bukan hanya itu, lanjut Johan sambil menyerahkan selembar surat kabar. Mereka menyebarkan berita kalau kau selama ini bekerja sama dengan polisi. Mereka bilang kau pengkhianat. Hercules meremas foto-foto itu dengan geram. Reno. Johan mengangguk. Siapa lagi kalau bukan dia? Kabar ini akan menghancurkan reputasi Hercules. Bagi orang-orang di jalanan, menjadi informan polisi adalah dosa terbesar. Jika mereka percaya berita ini, maka Hercules akan kehilangan kepercayaan dari anak buahnya sendiri. Di markasnya, Reno menyeringai puas saat mendengar laporan dari anak buahnya. Berita sudah menyebar, ujar salah satu anak buahnya. Beberapa orang Hercules mulai ragu padanya. Jeffrey tertawa kecil. Ini baru permulaan. Reno menyalakan rokoknya, lalu meniupkan asap ke udara. Kita biarkan api ini membakar semuanya perlahan. Tidak perlu buru-buru. Saat dia sudah benar-benar sendirian, kita selesaikan dengan cara kita. Jeffrey menatap Reno dengan penuh semangat. Dan setelah itu, kota ini akan jadi milik kita. Sementara itu, di markas Hercules, suasana semakin tegang. Beberapa anak buahnya mulai mempertanyakan kebenaran berita itu. Kau benar-benar bekerja sama dengan polisi. Suara seorang pria terdengar tajam. Hercules menatapnya dingin. Kau sudah lama mengenalku. Apa menurutmu aku orang seperti itu? Namun, keraguan sudah mulai tumbuh di antara mereka. Reno telah menanam benih perpecahan, dan Hercules tahu, jika ia tidak bergerak cepat, semuanya akan runtuh sebelum ia sempat membalas. Di dalam hatinya, ia bersumpah, Reno dan Jeffrey akan membayar mahal untuk ini. Hercules berdiri di tengah markasnya, matanya tajam menyapu setiap wajah di sekelilingnya. Beberapa anak buahnya menunduk, tak berani menatap langsung. Yang lain berbisik pelan, jelas terpengaruh oleh berita yang disebarkan Reno. Johan berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Kita harus segera bertindak. Jika dibiarkan, mereka akan benar-benar percaya kau berkhianat. Hercules mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia melangkah ke depan, mendekati anak buahnya yang tampak ragu. Siapa di sini yang percaya omong kosong itu? Suaranya menggema, penuh wibawa. Tak ada yang langsung menjawab. Namun, dari belakang, seorang pria bernama Benny angkat bicara. Kalau itu tidak benar, buktikan. Kenapa foto-foto itu ada? Hercules menatapnya tajam. Foto bisa dimanipulasi. Kau tahu itu. Aku tidak akan buang waktu membela diri dengan kata-kata. Kalau kalian lebih percaya pada omong kosong musuh, silakan pergi sekarang. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa orang saling bertukar pandang, tapi tak ada yang berani bergerak. Johan mendekat, berbisik, Reno tidak akan berhenti sampai kau jatuh. Kita harus serang balik. Hercules menatapnya lama, lalu mengangguk. Kita akhiri ini malam ini juga. Di markas Reno, suasana jauh lebih santai. Jeffrey duduk dengan kaki disilangkan,
senyumnya lebar. Aku sudah mendengar, katanya, menyeringai. Orang-orangnya mulai goyah. Tidak butuh lama sebelum mereka berbalik melawan dia. Reno mengangguk pelan. Tapi kita tidak boleh lengah. Hercules bukan orang yang akan diam saja saat dikhianati. Jeffrey tertawa kecil. Lalu apa yang akan dia lakukan? Tidak ada bukti kalau kita yang menyebarkan itu. Reno tersenyum tipis. Dia tidak butuh bukti. Dia hanya butuh alasan untuk menghancurkan kita. Malam itu, hujan kembali turun. Tapi kali ini, bukan hujan biasa. Ini adalah pertanda badai yang akan datang. Hercules dan anak buahnya bergerak dalam diam. Mereka tahu, markas Reno dijaga ketat, tapi itu bukan halangan. Dengan langkah mantap, mereka menyusup melalui gang-gang sempit, mendekati markas tanpa menarik perhatian. Saat mereka tiba di depan bangunan tua itu, Hercules memberi isyarat. Tanpa suara, beberapa orangnya mulai mengambil posisi. Johan mendekat. Apa kau yakin ini waktunya? Hercules menatapnya dalam. Jika kita tidak bergerak sekarang, kita akan kehilangan segalanya. Johan mengangguk. Baik, mari kita akhiri ini. Dengan satu gerakan tangan, Hercules memberi perintah. Dalam hitungan detik, pintu markas Reno didobrak, dan kekacauan pun dimulai. Di dalam, Reno dan Jeffrey terkejut saat suara tembakan menggema. Anak buah mereka berhamburan, mencoba mengambil senjata, tapi Hercules dan orang-orangnya sudah lebih dulu menyerang. Jeffrey menarik pistol dari balik jaketnya, tapi sebelum ia sempat menembak, sebuah pukulan keras menghantam rahangnya. Ia terjatuh ke lantai, darah merembes dari sudut bibirnya. Di depan, Hercules berdiri dengan wajah penuh amarah. Sudah cukup permainan ini. Reno mengangkat tangan, mencoba bersikap tenang. Ini hanya bisnis, Hercules. Tidak perlu berakhir seperti ini. Hercules mendekat, matanya membara. Bisnis. Kau mencoba menghancurkanku, lalu menyebutnya bisnis. Reno tersenyum tipis. Kalau kau membunuhku sekarang, orang-orang akan benar-benar percaya kau pengkhianat. Hercules menahan napas, lalu menatap Johan. Kita bawa dia. Aku ingin semua orang tahu siapa Dalang sebenarnya. Johan mengangguk, sementara anak buah Hercules menyeret Reno keluar. Jeffrey masih tergeletak, tidak sadarkan diri. Malam itu, babak baru dimulai. Bukan lagi tentang perkelahian jalanan. Ini adalah perang untuk merebut kembali kehormatan.